yang mati di atas tiang salib. Kata kalian, kata Paulus dan pengikut-pengikutnya, yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Saya punya hak bertanya, tunjukkan apa dasar kalian mengatakan yang terkutuk itu Yesus. Apa dosa Yesus sampai dia harus terkutuk? Apa kesalahan beliau? Apa yang Yesus pernah lakukan sehingga dia Anda katakan sebagai terkutuk? Ini saya tidak sedang memelintir, saya ingin mencari sisi kebenarannya itu di mana. Apa sebabnya kalian mau agar Yesus yang terkutuk? Silakan. Ini mendebat Bible atau segala macam. Saya ikuti mana Bang Zuma ini? Apa sih orang ini? Anda yang menilai saya. Anda yang menilai saya berarti Anda tahu titik kesalahan saya itu di mana. Coba Anda luruskan. Anda mengatakan saya punya bukti. Anda mengatakan saya ngeyel, berarti Anda punya bukti. Anda mengatakan saya memelintir, berarti Anda punya bukti. Coba tunjukkan ke saya bukti Anda bahwa saya itu salah. Sabar dulu. Sabar. Sabar ya. Anda mengatakan saya mengatakan yang mati terkutuk itu bukan Yesus. Dasarnya saya jelas. 1, Yesus orang suci. 2, Yesus orang yang harus dipercaya. 3, Yesus nabi, Yesus rasul. Dia bukan orang fasik, dia orang yang dikasihi, dia orang yang benar. Itu dasar pijakan saya. Mengatakan Yesusku tidak disalibkan. Nah, sekarang Anda menuduh saya ngeyel dengan pernyataan itu. Tolong tunjukkan alasan Anda ke saya. Kenapa saya dikatakan ngeyel? Berarti harus Yesus. Ya kan? Karena saya mengatakan bukan Yesus. Anda mengatakan Yesus. Tolong kasih data bukti akurat ke saya. Oke Bang. Silakan. Sepanjang yang saya ketahui di semua Bible mengatakan bahwa Yesusnya yang disalib. Tunjukkan. Itu dasar saya Bang. Oke, sekarang tunjukkan apa kesalahan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia harus mati terkutuk oleh Tuhan di atas tiang. Silakan. Saya kalau menjelaskan itu panjang Bang. Tak apa, saya kasih waktu 2 tahun. Saya siap mendengarkan. Tapi ingat, saya minta datakan penipuan-penipuan pendeta yang saya minta. Yang saya minta data akuratnya. Dasar saya Bible Bang. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya sediakan pulpen dan kertas. Mari saya catat. Di mana tertulis? Ayat-ayat penyaliban Yesus itu banyak sekali di Bible. Saya minta apa? Saya minta bukti. Yesusnya, ingat ya, saya sudah mengatakan Paulus menulis 19 tahun minimal setelah kejadian penyaliban. Untuk supaya akurat bahwa benar Yesus yang disalib, apa data tolak ukurnya? Paulus tidak ada pada saat penyaliban. Dia tidak menulis sesaat setelah dan sebelum penyaliban. 19 tahun minimal baru dia mengarang. Sekarang permasalahannya Anda menuduh Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Buktikan kalau ada dosa, ada kesalahan, ada pengingkaran yang Yesus lakukan sehingga dia yang layak mati terkutuk. Silakan. No. Dari tadi yang mau saya bahas itu statement Bang Zuma loh yang disembah Kristen Yudas. Kalau Bang Zuma tanya, Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kan saya sudah menjawab. Saya mengatakan Anda menyembah Yudas sebab Yudas yang terkutuk. jadi asumsi lah Bang ya, bukan ada ayatnya ya. Bukan asumsi, itu dalil. Oke, baik. Oke ya. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Oke. Apabila ada orang dihukum mati karena di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Allah dengan cara digantung, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Orang yang dikutuk oleh Allah, 1, Yesus tidak mungkin dikutuk oleh Allah. Siapa yang dikutuk oleh Allah yang digantung? Orang yang makan suap. Mana buktinya Paulus Yudas makan suap?
Matius 26 nomor 14, 15, 16. Yudas bertanya kepada imam kepala, apa yang akan kalian berikan kepadaku supaya aku memberikan Yesus untuk kalian? Imam kepala kemudian mengatakan 30 keping uang perak. Dikasihnya uang itu. Suar 25, terkutuklah orang yang makan suap. Ingat, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang mengutuk orang yang makan suap? Elohim. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 yang dikutip Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 3, ternyata orang yang terkutuk ini adalah pemakan suap. Pertanyaan sederhananya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jangan ngeyel ya, jangan ngeyel. Anda mengatakan saya ngeyel kan? Nah sekarang saya tanya Anda juga, Anda jangan ngeyel. Jawab saya, siapa yang terkutuk karena makan suap? Jawab. Apa? Apa? Mana jawaban Anda? Mana? Ini. Mana jawabannya? Ketika saya menjawab, siapa yang terkutuk karena makan suap? ketika saya mau ngomong, ini kenapa putus-putus ini? nanti di teman-teman, dasar saya mendengarnya putus-putus di sini. Signalnya dia Pak, memang begitu, putus. Oh, signalnya. Silakan. Jangan Anda ngeyel. Jangan ngeyel. Tegas. Siapa yang terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jangan ngeyel. Anda menuduh saya ngeyel tadi kan? Nah, saya lontarkan kembali ludah Anda ke mulut Anda. Siapa yang mati terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Boleh saya bantu jawab, Bang? Tunggu dulu. Biarkan dia orang ini yang menjawab. Karena dia yang membawa narasi. Dia mengatakan saya ngeyel. Nah sekarang saya minta pertanggungjawabannya dia. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas makan suap. Yesus kapan makan suap? Tak pernah. Pertanyaan saya, ayat 33 sampai 43. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Kenapa jadi kaku mulutnya? Terkunci dia. Ini mau saya tanya, abang diam juga lah. Kalau saya mau ngomong, abang diam. Abang dari tadi ngoceh, saya dengerin aja loh. Kalau abang suruh saya diam lagi, pasti saya diam, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Framing lagi-lagi, framing. Mental Islam kayak gini. Jangan ngeyel. Nanti saya Jawab. turunkan ujung-ujungnya. Kalau Anda tidak warasnya akut, pasti diturunkan. Kalau tidak warasnya akut, pasti Ya diturunkan. kan ini dasarnya. Nah sekarang dasarnya apa? Pertanyaan saya kan jelas tuh. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Emang kalau umat yang ditipu ini Teman-teman yang ngeyel sekarang siapa teman-teman? Yang terbukti ngeyel siapa teman-teman? Ini Orang pura-pura budak. boleh nggak saya ngomong? Yang ngeyel siapa teman-teman? GPL. Yang makan suap Yesus Kristus atau Yudas si bekicot? Jawab. Nanti kan ngeyel. Nah, ngeyel kemana-mana. Nanti Kok ngeyel kemana-mana? Ini saya bacain ayat dasar dari saya. mana ada kau baca ayat dari tadi? Mana ada?
Ini Mana? Yohanes, Lukas pasal Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di situ, coba Bang diam dulu ya. Di situ jelas Lukas ada berapa? peristiwa penyaliban Yesus. Lukas berapa, Makanya, Bang? Lukas 23 sampai dengan 43, Bang. Panjang di situ, Bang. Lukas berapa? Lukas berapa? Jadi, Lukas berapa? Lukas 23 ayat 33 sampai dengan Nomor 33. 43, Bang. Di situ Oke. sampai dengan 43. Oke, apa yang dikatakan di sana menurut kesimpulanmu? Ya, itu jelas judulnya saja, Bang. Yesus disalibkan, Bang. Seperti itu, Bang. Itu udah saya ya. Karena Abang tadi kan berstatement. Yudas yang disembah orang Kristen. Saya bantah kita, Bang, menyembah Yesus Kristus yang benar-benar disalibkan itu. Nah, kalau Abang keimanannya berbeda, silakan, Bang. Itu nggak kita masalahkan. Abang Ini pertanyaan saya apa? Kan Anda yang bertanya ke saya tadi, saya yang membawa narasi bahwa yang disalib itu Yudas. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya itu. Oke? Saya mempertanggungjawabkan. Ini nggak bisa dipakai tentang penyaliban kitab Anda ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi kita mau pakai apa dong? Kalau Abang udah mau tidak saya ajarin? Mau tidak saya ajarin? Segitu loh. Mau tidak saya ajarin? Loh, Bang, gini Bang, mungkin Abang mengklaim Abang lebih pintar. Silakan saja, saya juga nggak menyalahkan. Tadi yang naik ke sini yang ngaku-ngaku tidak paham itu siapa ya? Yang ngaku-ngaku tadi merendah dengan mulut munafiknya siapa ya? Saya Yang ini saya tidak pahami ada. saya ini Ketika tidak Abang bilang, paham. Saya ini tak ajarin. Udah. Saya ajarin. Dengarkan. Kalau guru menjelaskan, ambil pulpen. Dengar. Dengar. Jangan. Anda tidak akan diturunkan. Dengar. Host jangan kalian turunkan orang ini. Biarkan dia kabur mencret sendiri. Saya nggak akan kabur. Oke, baik. Boleh kita gantian bicara? Boleh gantian bicara? Abang tadi udah ngomong 10 menit, saya hanya ngomong sedikit. Sekarang saya dipotong lagi. Silakan. Saya ini yang ditanyai. Anda itu cuma bertanya, saya yang menjelaskan. Paham itu ya? Oke, Anda murid di sini. Saya guru di sini. Oke, saya guru. Anda hanya murid. Dengarkan. Guru apa? Guru Bibelmu. Guru Bibel. Oke, baik ya. Dengar. Tenangkan jiwa Anda, tenangkan pikiran Anda. Oke? Nah, Yesus berkata di dalam Lukas 24, Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 18 nomor 31. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke? Di kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kita ambil satu aja dulu, Taurat aja dulu. Yesus mengatakan harus digenapi. Lari dari konteks, Bang. Bang. Kristen yang Mbak Yudas itu. Iya, betul. Memang betul. Saya arahkan ke sana. Yesus berkata harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis. Kristen yang Mbak Yudas itu apa? Itu loh, Pak. Ya kayak Dengarkan dulu poinnya Bang, baru Anda jawab. ini kau kan. Yesus berkata harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke, Anda menunjukkan tentang penyaliban Yesus tadi di kitab mana? Kitab Lukas. Oke, Lukas itu termasuk Taurat. Itu Injil, Bang, Injil. Saya tanya, Lukas itu termasuk Taurat? Kita mengimani Bible itu secara Saya tidak ada urusan dengan iman saudara. Saya tidak ada urusan dengan saudara. Ucapan Yesus harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Taurat. Betul? Betul. Ada tidak Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Lukas? Ada enggak? Tidak ada. Berarti kalau berbicara mengenai Yesus, rujukan kita Lukas atau Taurat?
kita mengimani dot. Nah, itulah disinilah ngeyelnya. Inilah perbedaan antara Kita bang. Wah bang jadi maksain saya. Oke, saya inilah yang membedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus ketika berbicara tentang Yesus, maka dia akan menggunakan kitab kitab Lukas sebagai sarana untuk menentukan kepergian Yesus dari bumi ini. Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi. Tergenapi itu akhir ending. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti bukan di kitab Lukas. Jangan Anda bawa, kalau Anda berbicara kepada kami apologet Islam, jangan Anda bawa Anda sebagai pengikut Paulus. Oke? Karena pasti Anda akan dikeramasi oleh Bible. Ini saya berbicara mengenai perspektif pengakuan Yesusnya. Harus tergenapi tentang dia apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi jangan Anda bawa Lukas 23 tulis dalam kitab Taurat tadi. Ulangan, Keluaran, Kejadian, Imamah. Ini maksud Torah itu. Dalam perspektif agama saudara pun mengimani itu. Artinya ketika dikatakan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, ada tertulisnya di mana? Di Taurat. Di mana itu? Ulangan 21. Jangan tinggalkan polanya. Yesus harus kita jadikan sebagai apa? Koridor. Yesus disalib, ada enggak di Taurat? Tidak ada. Ada enggak Yesus terkutuk di Taurat? Tak ada. Ada enggak ada enggak Yudas terkutuk di Taurat? Ada. Di mana? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab, jangan ngeyel. Yang menerima suap Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas. Yang mati terkutuk menurut Taurat ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, Yudas atau Yesus? Yudas. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus mati tidak terkutuk di atas kayu salib bang. Berarti Yudas. Dah selesai. Selesai ya? Tepuk tangan teman-teman. Sudah selesai. Itulah. Nah boleh saya jawab bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib Yudas atau turunkan. Yesus? Menang ini si Juma, turunkan. Emosi dia teman-teman. Emosi dia. Emosi dia. Makanya boleh. Sekarang begini. Oke. Ini giliran Anda setelah ini ya. Setelah ini giliran Anda. Oke, setelah ini giliran Anda. Anda sudah mengatakan tadi yang menerima suap Yudas 1, yang terkutuk Yudas 2. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal. Sekarang yang Anda harus pahami adalah Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat, bukan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas. Camkan itu. Jadi jangan Anda hantam pernyataan Yesus dengan dogma gereja Anda, dogma kekristenan Anda. Jangan Anda hantam Yesus. Yesusnya Anda harus ikuti, Anda harus percayai bahwa kata Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang di dalam kitab Taurat. Yesusnya menuju kepada kitab Taurat, bukan kitab Lukas. Nah sekarang giliran Anda. Yang terkutuk adalah Yudas, yang makan suap adalah Yudas. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Kalau Anda mengatakan Yesus, apa alasannya? Silakan. Yang terpenuhi di dalam buku Taurat itu dari kitab mana ya bang? Lukas 24:44. Nah abang pakai Lukas juga katanya. Karena Lukas itu wartawan, dengarkan. Lukas itu wartawan. Itu yang tidak masuk akal saya. Lukas itu wartawan. Ketika menentukan pernyataan abang. Tapi ketika Lukas itu wartawan. pernyataan abang, tidak pakai
Itulah. Harusnya orang Sekarang oke. Baik. Oke, saya ngaku salah. Ya, oke, saya ngaku salah. Nah, sekarang Anda pakai kitab apa? Anda pakai kitab apa? Saya pakai Bible. Lukas kan? Anda pakai Lukas kan? Seluruh kitab Bible, Bang. Saya tanya Anda pakai Lukas juga kan? Ya, saya mengimani Lukas, Bang. Oke, Anda pakai Lukas. Anda beriman kepada perkataan Yesus? Sangat beriman, Bang. Sangat beriman. Ada nggak Yesus mengatakan tergenapi di Taurat atau tergenapi di Lukas? Tergenapi di Taurat, saya nggak pandai. Bagus, oke, udah selesai. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa Yesus itu terkutuk. Silakan, itu tugas Anda. Oke, tolong Abang Dian saya jawab ya. Sama-sama sportif kita. Gini, Bang. Di dalam keimanan Kristen kita mempercayai seluruh Bible itu dulu, baik itu Taurat maupun Lukas. Nah, di dalam Injil yang kita imani, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Lari-lari kemana-mana lagi, segala kuasa. Tidak, saya jelas. Ini ngomong cuma tadi dikasih kesempatan, saya sedikit aja ngomong, langsung saja diprotes. Saya minta Anda menuduh saya ngeyel. Nah, itu Anda apa? Masalah kita ini siapa yang disalib, Yudas atau saya tidak peduli dengan iman saudara. Anda mau percaya Bible, Anda mau makan Bible, Anda mau kentuki Bible, saya tidak ada urusan dengan iman saudara. Kita sedang mencari siapa yang disalib, Yudas atau Yesus. Apa? Kenapa Anda bawa iman Anda? Saya tidak butuh iman Anda di sini. Ya, tolong buktikan di dalam Taurat. Oke, Yesus, tolong tunjukkan dalam Taurat di dalam bahwa Injil, Bang. Di dalam Injil, Bang. Tadi Anda katakan percaya kepada Yesus. Percaya, Bang, kepada seluruh. Yesus mengatakan tertulis di Taurat atau di dalam Lukas? Bang, gini, Bang, perkataan Yesus tentang dasar tergenapi. pengeyel. Saya tidak butuh iman saudara sebagai pengikut Paulus. Saya maklum. Saya tidak butuh pengikut Paulus berbicara tentang imannya di sini. Saya mau kejujuran terhadap Yesus. Yesus berkata di Taurat atau di Lukas. Jangan Anda bawa iman saudara. Gini, Bang. Sekarang teman-teman siapa yang ngeyel? Teman-teman siapa yang ngeyel? Hotel ini kemana-mana ngomongnya. Siapa yang ngeyel sekarang? Katanya Anda percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, harusnya Anda mencari di dalam Taurat bukti-bukti Yesus itu terkutuk sehingga dia layak terkutuk di atas tiang salib. Mana bukti-bukti itu? Tunjukkan ke saya. Kalau tidak ada, kalau tidak, loh, sekarang Anda percaya Yesus tidak? Gini, Bang, perkataan gini, kalimat Yesus itu, Bang, tidak merujuk hanya satu peristiwa. Benar apa enggak itu? Yesus berbicara harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Ya, makanya sini saya jelasin dulu, Bang. Bisa nggak, Bang Jamil? Paulus mengatakan ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Di Taurat. Kalau saya Nah, ternyata di Taurat. Ini nggak sehat ini. Ternyata di Taurat. Dengar. Ternyata di Taurat. Oke, saya dengar lagi. Ternyata di Taurat yang mati terkutuk itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam Taurat Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, di mana Tuhan Elohim mengutuk dia sehingga mayatnya tidak boleh semalam-malaman di atas tiang, harus diturunkan supaya tidak menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyang Bani Israel. Tugas Anda sekarang ini, jangan Anda bawa iman Anda. Iman Anda ngapain Anda naik ke sini? Iman Anda itu pagan. Yang saya minta di sini, pertanggungjawaban Anda menuduh saya ngeyel dengan mengatakan yang disalib itu Yudas. Sekarang saya minta data akuratnya. Yesus menurut Taurat memiliki dosa yang menyebabkan dia wajib hukumnya digantung, terkutuk oleh Elohim. Saya tunggu. Anda butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 tahun, 5 tahun, 500 tahun sampai kiamat, silakan. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin. Gini, Bang.
Yesus itu bang dihendaki oleh imam-imam pada saat itu untuk disalibkan karena apa? Dia dianggap menyamakan dirinya sama dengan Allah, sama dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan di ayat salah satu ayat, saya lupa ayatnya bang. Tapi kalau abang memang pengen kali, saya bisa searching di Google karena saya tidak hafal. Dia pernah bertemu dengan Abraham, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap Yesus ini menghujat Tuhan, menyamakan dirinya karena. Boleh saya lanjut bang? Apa? Kenapa ngeyelnya terlalu berlebihan? Ngeyelmu itu berlebihan kali kamu. Aduh. Ngeyelmu itu terlalu jauh. Kau nuduh saya ngeyel. Saya minta dengarkan. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam Taurat. Paulus mengatakan itu yang ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yang tertulis itu di Ulangan 21, 22 sampai 23. Tuliskan dan tunjukkan kepada saya dalam Taurat, Yesus itu terkutuk karena dosa apa? Dia mencurikah? Dia merampokah? Dia memperkosa, membunuh, terima suap atau apa? Sampai Yesus dihitung terkutuk. Silakan, jangan ngeyel kemana-mana. Nah, ini saya jelasin ya bang. Jadi orang-orang Rabi Yahudi pada saat itu ini penggenapan yang abang bilang tadi, Yesus terkutuk itu atau Yesus disalibkan karena dianggap berdosa. Itulah anggapan-anggapan orang Yahudi bang, Rabi-Rabi Yahudi, karena dianggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, karena dia pernah mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Sementara kan secara pengetahuan orang Yahudi pada saat itu Yesus belum lahir di masanya Abraham. Itu makanya dia dianggap menghujat Allah, dan orang-orang Yahudi ya Lari kemana-mana jawabannya nih. itu yang kamu, saudara punya ilmu Tafsir, bang. jangan tafsir. Itu bukan tafsir bang, ada kitabnya. Apa saya searching, saya nanti tunjukin bahwasanya Yesus mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Saya bisa saya nggak hafal, saya jujur. Yang kamu bacakan itu, dengar dulu, yang kamu bacakan itu Yohanes 8 yang harus tergenapi menurut Yesus di Taurat. Sampai mulutmu robek menjelaskan itu tak nyambung. Anda katakan tadi saya ngeyel. Ini yang ngeyel siapa yang ngeyel? Bang, nubuatan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tunjukkan di dalam kitab Taurat Yesus dinubuatkan mati terkutuk karena dosa dia. Apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Di dalam Taurat tertulisnya itu di mana? Gini bang, nubuatan Taurat tidak serta-merta untuk Yesus. Jadi kalau abang mau mencari nubuatan tentang saya tidak sedang mencari, itu nubuatan. Saya sedang menegakkan perkataan Yesus tentang dirinya. Lukas 24:44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus disalibkan itu peristiwa besar. Bang, mati terkutuk itu bukan tentang Yesus, bang. Bukan penyaliban Yesus itu peristiwa besar. Belum lagi Paulus mengatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di Taurat. Nah, coba kalau dilihat di Taurat, yang terkutuk itu adalah orang yang memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang tunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada bang. Mana? Tidak ada. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Oh lah. Saya jelasin dulu bang. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa Anda bisa mengatakan Yesus sementara syarat untuk mati terkutuk itu tidak ada pada diri Yesus? Kamu ngomong terus cuma tidak memberi saya kesempatan itu. Emosi. Kenapa Anda memaksakan bahwa yang mati di atas tiang salib sementara syarat orang yang digantung, terkutuk, dibunuh di atas tiang tidak ada pada diri Yesus? Kenapa Anda memaksakan harus Yesus? Kenapa? Itu bukan nubuatan untuk Yesus bang. Itu gini ya bang, di dalam kitab Bible kita percaya yang saya ngomong selalu diframe seperti itu, seolah-olah kaulah yang paling berilmu. Ini ketika saya menjelaskan selalu kayak gitu. Ini pertanyaan saya,
yang mati terkutuk ini Anda katakan Yesus. Mana waktunya, Bang? Waktunya mana? Ini saya ngomong semenit aja, Oke. dipotong lagi. Karena kamu itu ngeyel. Ditanya apa, jawab apa. Oke, Nah, ini mau Anda dijelasin. mengatakan yang mati di atas tiang salib. Adil nggak itu diskusinya? Adil nggak? Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Oke? Tolong tunjukkan. Habis ini Anda bicara 1 jam. Habis ini Anda bicara 1 jam. Tolong tunjukkan tapiknya. Saya tunggu ya. Ya, 1 jam ya. Tapi tunjukkan apa alasan saudara mengatakan Yesus itu layak dibunuh, terkutuk karena dosa yang dia lakukan sepadan dengan hukuman gantung, hukuman mati. Tunjukkan dosa-dosa Yesus itu, silakan. Yesus nggak ada dosanya, Bang. Itu makanya saya mau jelasin. Konteks yang saya bilang tadi di kitab Taurat itu tidak semuanya merujuk kepada Yesus, Bang. Banyak sekali peristiwa di dalam Alkitab. Jadi tidak serta merta apa yang dituliskan kepada di Taurat itu semuanya untuk Yesus, Bang. Tidak. Itu yang harus Abang pahami. Jadi jangan Abang memaksakan ada ayat Taurat, ya kan, yang tidak cocok ke Yesus, itu dipaksain. Itu seenak Abang saja, berarti menafsirkan Taurat dan Bible, Bang. Seperti itu loh. Abang kan Saya tuh Anda yang mentafsir ini. Anda mentafsir ngomong dari tadi. Nggak ada. Lah, Anda. Sekarang apa alasannya sampai Yesus yang harus mati terkutuk? Waktunya nggak ada. Apa alasannya? Nggak ada mati terkutuk, Bang. Kalau tidak ada alasannya mati terkutuk, lalu kenapa harus Yesus yang mati? Apa? Yesus mati untuk menebus dosa manusia, Bang, secara keilmuan. Nenekmu kiper 7 turunan. Dari mana kau dapat ilmu itu? Hah? Dari mana kau dapat ilmu itu? Enggak. Saya hanya mengatakan nenekmu kiper. Dari mana kau ambil? Hei, dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil tipuan-tipuan seperti itu? Bahwa Yesus mati terkutuk karena dosa-dosa orang Roma Yunani. Dari mana kau ambil itu? Bajingan kau. Ayo, dari mana kau dapat ilmu itu? Olah, ini saja. Dari mana kau dapat ilmu? Bang. Mana? Tunjukkan di Bible. Tunjukkan di dalam kitab Taurat orang benar dipakai untuk menebus dosa orang-orang. Mana? Tunjukkan. Mana? Apanya? Taurat. Saya kan apa bilang tadi bahwasanya saya nggak hafal saya searching dulu kalau gitu bisa cari ayat. Anda akui dulu bahwa kau ngeyel. Anda akui dulu bahwa kamu ngeyel. Tuh memang Bang, saya inilah biarlah teman-teman yang menilai dari tadi. Oh iya pasti. Saya mau kasih waktu sejam mana? Saya ngomong selalu. Iya, kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun ku kasih. Kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun. Anda dengar tadi malam orang masuk di komalku, orang menjelaskan sesuatu data akurat tidak ngeyel ku kasih, aku diam. 1 jam lebih dia ngomong, aku diam karena dia menjelaskan kebenaran, aku diam. Tapi kalau ngeyel kayak ente, untuk apa dikasih bicara? Nah, itu Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Yang tertulis menurut Paulus adalah orang yang terkutuk karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tidak ada dosanya yang setara dengan hukuman mati. Lalu yang mati di salib itu siapa? Nah, siapa? Saya jelasin dulu. Nubuatan bahwasanya yang mati terkutuk di atas kayu salib itu bukan buat Yesus, Bang. Ini pakai nubuatan. Apalagi ini? Gini, Bang, ketika bukan untuk Yesus kan? Oke, baik. Bukan untuk Yesus kan? Boleh saya menjelasin? Bukan untuk Yesus kan menurutmu? Kenapa saya nggak pernah dikasih waktu, Bang? Karena kamu ngeyel. Kamu ngeyel. Hei, kau tahu nggak di sini pakar-pakar Bible semua datang, kau nggak ada ilmu mau menjelaskan, dikasih waktu lama, mau ngapain? Itu kan klaim Abang, pakar Bible, dan saya nggak pernah bantai itu. Silakan aja Bang klaim diri Abang pakar Bible. Sekarang apakah Anda akui Ulangan 21 22 23 tadi, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di atas tiang salib. Itu untuk Yesus atau bukan? Saya akui itu, Bang. Bukan. Itu untuk Yesus atau bukan?
Bukan. Bukan. Oke, bukan untuk Yesus. Bukan, Bang. Lalu di mana Paulus mengambil ada tertulis? Di mana tertulis Ini itu? melebar lagi, Bang. Abang mau jawab ke saya. Anda mengatakan di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 itu bukan untuk Yesus. Oke. Oke. Alasan. Ulangan 21 22. Islam ajaran si Mamat kayak gini, Bang. Biadab kau anjing. Udah turunkan ini biadab. Kan saya Turun. Biadab kamu sudah tidak bisa membuktikan kebenaran dari agamamu. Kau seperti itu caramu. Turun biadab. apa? Laknat.